Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya pada pagi hari ini, Ahad ya, 28 November 2020. Insya Allah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan ya diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengajian Bening Hati edisi spesial 28 November 2020. Nah, selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terus mengikuti sunnahnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Para jamaah IKA di Surabaya, alhamdulillah, apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, sehat. Insya Allah pagi hari ini, Ahad, ini pengajian Bening Hati, kita kembali lagi di pengajian kita yang rutin ya, pengajian Bening Hati. Dan pengajian Bening Hati hari ini spesial, akan menghadirkan narasumber yang juga spesial. Dan narasumber ini juga mungkin dari para jamaah insya Allah sudah mengenal beliau, kita kan ya. Saya sapa terlebih dahulu, kita kan ya, Ustadz Muhammad Subaki Al-Bukhari. Assalamualaikum Ustadz Subaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ustadz bisa membersamai kita nanti selama 1 jam ke depan ya untuk menimba ilmu dari beliau. Nah, tema kita di pengajian Bening Hati hari ini yaitu berkaitan dengan mewarisi warisan ilmu para ulama, gitu kan. Nah, Masya Allah, seperti apa gitu kan ya ilmu ulama salaf yang kemudian telah mendahului kita semuanya, sehingga kemudian kita bisa meneladani atau mewarisi segala ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada para ulama salaf. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas bersama Ustadz Muhammad Subaki Al-Bukhari. Namun sebelumnya, para jamaah IKA di Surabaya yang dirahmati Allah SWT, saya informasikan bahwa pengajian Bening Hati IKA di Kota Surabaya merupakan pengajian yang rutin yang diselenggarakan oleh IKA di Kota Surabaya setiap hari Ahad. Dan saya mengajak para jamaah IKA di Surabaya untuk mengajak keluarga, sanak dan saudaranya atau rekan-rekannya untuk bisa mengikuti berbagai kegiatan pengajian yang diadakan oleh IKA di Kota Surabaya. Nah, insya Allah pengajian IKA di Kota Surabaya pada hari ini itu disponsori oleh Inisiatif Zakat Indonesia. Dan kita berikan doa kepada para donatur ini, semoga mudah-mudahan itu mendapatkan segala hidayah dan kemudian mendapatkan segala rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya, untuk mengikuti pembahasan berkaitan dengan mewarisi warisan ilmu ulama salaf oleh Ustadz Muhammad Subaki, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih berkahnya, mari kita dengarkan ya lantunan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Amira Adibatoha. Oke, Ananda Amira, saya coba tes suaranya. Sudah siap? Tes. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Ananda Amira Adibatoha ini merupakan salah satu murid kelas 6 dari SDIT Permata Surabaya. Nah, kita dengarkan lantunan ayat suci dari Ananda Amira Adibatoha. Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
علم القرآن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ananda Amira Adiba Toha. Masya Allah suaranya sangat merdu sekali. Ya, Ananda Amira ini murid kelas 6 SD ya. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan yang membaca gitu ya, mendengar dan menyimak tadi lantunan dari ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Amira Adiba Toha mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, para jamaah IKD Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya mungkin kita akan menyimak gitu ya materi dari Ustadz Subaghi Al-Buhuri. Namun saya mengingatkan kepada para jamaah IKD Surabaya untuk mendukung ya kegiatan-kegiatan IKD Kota Surabaya. Nah, IKD memiliki beberapa kegiatan selain pengajian bening hati setiap hari Ahad. IKD Kota Surabaya juga ada kegiatan gamis gitu ya kan ya, pengajian Kamis sore yang diselenggarakan setiap hari Kamis. Kemudian ada kiai yang kemudian setiap hari Selasa ya sore juga gitu kan ya. Nah, monggo silakan bisa diikutin atau mengikuti informasi-informasi dari kegiatan IKD Surabaya dengan mengikuti Instagram kami ya di IKD Kota Surabaya. Nah, Bapak Ibu jamaah IKD yang kemudian sedang membawa handphone, silakan langsung saja nih gitu kan ya, bisa follow gitu kan ya akun Instagram IKD Kota Surabaya
IKADI Kota Surabaya. IKADI Surabaya, mohon maaf. Gitu kan. Jadi akunnya IKADI Surabaya. Oke. Nah, insya Allah akan ini ya, update terus berkaitan dengan informasi terkait dengan agenda kajian-kajian IKADI Surabaya. Surabayanya nyambung ya? Iya Pak, iya Sat, kira. Ya. IKADI Surabaya. Gitu. Insya Allah. Ini Ustaz Subahi sudah follow nih. Nah, Bapak Ibu jamaah IKADI Surabaya, monggo nih silakan. Nah, gitu kan ya. Silakan bisa follow gitu kan ya IKADI Surabaya gitu kan ya, dan dapatkan informasi dan update-nya terkait dengan aktivitas pengajian IKADI Surabaya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Subahi sudah ikut ini ya, follow kami ya. Oke, selanjutnya Ustaz Subahi ini akan menyampaikan tema kita pada hari ini, pengajian edisi spesial ya, berkaitan dengan mewarisi warisan ilmu ulama salaf. Ya. Ini tema yang sangat saya rasa perlu kita bahas gitu kan ya, bagaimana sih sebenarnya ilmu-ilmu para ulama salaf yang kemudian seperti apa yang harus kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya saya bacakan dulu ya, para jamaah, barangkali para jamaah IKADI Surabaya belum mengenal nih Ustadz Subahi, Masya Allah, masa belum mengenal, padahal beliau sudah ya tampil di berbagai televisi nasional gitu ya. Ya, beliau merupakan ya narasumber dari program Tasbih Indosiar setiap hari jam 6 pagi. Masih aktif ya Sat ya? Berbarengan nih sekarang. Berbarengan sekarang Sat. Masya masih bisa menyempatkan hari ini untuk IKADI Surabaya ya. Kemudian beliau juga merupakan pengasuh rubrik Nawaitu Surga Ajwa TV. Gitu kan ya, TV Muslim Grup SCTV. Nah, ini. Kemudian beliau juga penasehat, juga salah satu dari penasehat Ajwa TV gitu ya. Oke. Pendidikan beliau di Iqdad dan Takmil Lipia Jakarta. Nah, ini lulusan Lipia nih Satya ternyata beliau. Kemudian S1 Fakultas Dakwah IAI Al-Aqidah Jakarta. Kemudian S2 PTIK Jakarta. Nah, itu dia sedikit profil IKADI, dan perlu diketahui juga nih para jamaah IKADI Surabaya bahwasanya beliau ternyata juga pengurus dari IKADI Pusat nih gitu kan ya. Masya Allah, ini juga baru tahu bahwasannya juga beliau juga pengurus IKADI. Oke. Nah, saya rasa itu profil beliau. Mudah-mudahan kita semakin mengenal beliau dan kita semakin terus ya mengupdate kajian-kajian dan beliau. Ustaz punya channel YouTube, Ustaz? Ada Al-Bughuri TV. Al-Bughuri TV. Nah, monggo nih para jamaah IKADI Surabaya bisa di subscribe. Ya. Oke, jadi subscribe nih Al-Bughuri TV ya, Ustaz ya. Oke, nah jangan lupa subscribe ini ya, punya channelnya YouTube-nya Ustadz Subahi Al-Bughuri TV, dan jangan lupa juga nih subscribe juga channelnya IKADI Surabaya. Ya. Wah ya, saya cari juga nih. Oke, monggo Ustadz. Sambil saya informasikan bahwasanya kita juga live Facebook dan live YouTube juga nih Ustadz. Ya, Masya Allah. Kita sapa juga para jamaah yang hadir di Facebook, gitu kan ya. Facebooknya jangan lupa juga nih ya di @jadi_friend, kita kan di IKADI Surabaya, gitu kan ya. Sama dengan tadi di dengan akun Instagramnya, gitu kan. Sudah Ustadz ya? Ya. Siap? Oke, mari Bapak jamaah IKADI Kota Surabaya yang dirahmati Allah, kita simak ya pembahasan berkaitan dengan mewarisi warisan ilmu ulama salaf bersama Ustadz Muhammad Subahi Al-Bughuri. Monggo. Sudah di subscribe ya IKADI Surabaya. Jazakallah khair Ustadz. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati
Bapak Ustadz Dr. M. Baihaqi LCMA, yang saya hormati Ustadz Fatur Rahman Masrukhan LCMA, yang saya hormati Ustadz M. Toha SAG, yang saya hormati Ustadz Hanafi SPDI, yang saya hormati host kita Ustadz Denny Ferdiansyah, beserta para masyayikh, para dakatir, ustadzat, asatidzah ustadzat, hujjaj, hajjat, dan semua yang bisa bergabung, mungkin bukan cuma Surabaya, Jawa Timur, karena kalau juga disiarkan lewat YouTube ini bisa luas, mungkin bisa di seluruh Nusantara, bahkan bisa di seluruh dunia menyaksikan ya. Dan kita masuk kepada babak yang dunia semakin kecil, ya, orang nyanyi-nyanyi, orang menari-nari, orang mengeluarkan kata-kata. Kalau dulu mungkin hanya didengar orang sekitar, sekarang bisa didengar oleh dunia. Kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, misalnya kemarin saya lihat di Instagram perseteruan yang terjadi antara ya artis Indonesia ya dengan salah seorang ulama di Indonesia, itu ada di media Hong Kong. Ya, kemudian ada di media luar. Begitu cepatnya berita itu diterima di seluruh penjuru dunia. Ya, kita pada kesempatan kajian Bening Hati IKADI Surabaya memanfaatkan teknologi ini untuk menebar kebeningan hati, untuk menebar kebaikan dan keberkahan hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah kita pasdabiqul khairat, ya, memanfaatkan suasana pandemi yang mendekati 1 tahun ini. Kalau kejadiannya waktu kita SMP, SMA, atau waktu kita SD ya, karena tadi yang bacakan tilawah siswi SDIT ya, kelas 6 ya tadi. Kelas 6. Ya, kalau seandainya waktu saya kelas 6 kejadian pandemi seperti ini, kita kuliah libur, sekolah libur, kerja libur, karena tidak ada sarana untuk bisa menyampaikan pesan, menyampaikan berita. Ya, dan kalau tadi sempat ditanya saya punya channel YouTube apa enggak, itu saya buat kira-kira 4 bulan yang lalu gitu ya. Untuk menjawab, oh memang sekarang sudah zamannya. Karena saya lahir di media itu dari tahun 90-an itu di radio, kemudian di tahun 2000-an di televisi. Waktu itu sedang jadi primadona televisi, orang semua ingin ya berada di sana. Dan saya alhamdulillah sejak 2000 ada di salah satu sinetron dakwah bersama Pak Haji Deddy Mizwar, Diki Chandra. Kemudian mulai 2002 sampai dengan sekarang ada beberapa acara yang saya suka, yang saya lahirkan, misalnya Pildacil. Itu malah waktu di Mekah saya berjumpa dengan Allahyarham Dr. Ahzami Sami'un Jazuli, kemudian berjumpa dengan Dr. Muslih Abdul Karim LCMA, ya, senang dengan acara itu karena anak-anak kecil kemudian menghafal, ada sambung ayat, kemudian mereka bisa bertausiah, ya. Dan sekarang eranya ya bukan lagi era televisi, sekarang era medsos, siapa aja sekarang bisa siaran langsung. Emak-emak dari kamarnya bisa jualan pakaian dalam, ya kan? Dan itu tersebar bukan saja mungkin di Jakarta, tapi mungkin di luar negeri juga bisa menyaksikan. Maka baik buruknya sekarang kita berkompetisi, fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Nah, saya juga beberapa kali ke Jawa Timur ya, dengan IKADI,
yang Kediri, kemudian yang ada beberapa di Jawa Timur ya selain Surabaya, Jombang ya waktu itu. Mudah-mudahan setelah COVID ini bisa juga kita tidak PJJ seperti ini ya, tapi kita bisa tatap muka. Baik, itu mungkin sekedar pengantar dan saya diminta ya oleh IKADI karena IKADI punya pengajian ya waktu Al-Ustadz Fatur Rahman Masruhan LCMA meminta ya untuk bicara tentang ini. Kemudian beliau menyampaikan bahwa kita ada kajian Al-Um, kita ada kajian kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali ya. Dan ini adalah merupakan kutubut turath ya, kitab-kitab warisan para ulama, peninggalan yang apabila kita mau selamat ya, kita harus menjadi followers orang-orang yang sudah sukses di dalam kehidupan dunia untuk mencapai akhirat. Makanya kemudian semalam ini saya buat dikit-dikit ya, mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua, termasuk diri saya sendiri untuk terus mengkaji ya. Bahkan saya pun ya dengan Pak Kiai Fatur Rahman langsung meminta buku-bukunya, referensinya ya, supaya kita semua juga bisa mendapatkan manfaat. Dan saya juga dapat kiriman dari IKADI Kalimantan, Dr. Harjani LCMA, putranya itu juara Hifzil Quran di Sumatera Barat, 30 juz, putra Dr. Harjani. Dan Dr. Harjani itu yang saya salut kepada beliau adalah anaknya itu beliau yang ngajarin Qoblal Fajr. Jadi kalau di Surabaya mungkin jam 3 sudah mulai store hafalan menjelang subuh ya. Dan kemarin di Sumatera Barat juara. Ngirimin buku ini juga ya, puisi ya, Quran 30 juz, 114 surat dalam satu buku kecil. Ini disusun dengan kata-kata yang indah ya. Ini juga saya bilang sama beliau, ya para ulama harus mewariskan ilmu yang banyak. Ya, bukan saja warisan ulama-ulama salaf, bahkan juga ulama-ulama sekarang yang mencoba menerjemahkan problematika umat yang sekarang, ya dalam situasi sekarang. Ya, walaupun ada contoh-contoh yang terdahulu yang bisa juga kita jadikan hujah dan sandaran. Baik, ini langsung saja kita lihat beberapa ayat yang mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada pemahaman. Ini ayat Ali Imran ayat 18, bahwasanya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, di sini kalau kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala juga ya diikuti para malaikat dan orang yang berilmu. Di sini disebut lagi nih, ya orang yang berilmu ya menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya orang-orang yang berilmu saja di sini yang disebut ya, setelah malaikat dan kemudian di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini sangat populer sekali ya buat orang-orang yang mau mengambil ilmu, dan kita tahu bahwa Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathul ilma, ya. Nabi mewariskan ilmu dan kemudian diwariskan kepada para ulama, dan kita insya Allah mengambil warisan itu. Yang kalau misalnya ada dalam hadis disebutkan bahwa Allah ya, bahwa Nabi SAW sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai warisan yang apabila kita berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, kita nggak akan pernah sesat selamanya. Ini kalau kita nggak sesat dalam kehidupan dunia, ini berarti harganya lebih mahal dari emas seisi dunia ini. Emas sekarang 1 kilonya sudah 1 miliar. Ya, kalau sebesar rumah saya aja ini mungkin saya jadi orang kaya raya. Apalagi kalau kita memiliki emas sepenuh dunia ini. Makanya
sangat wajar, sangat pantas ya. Orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak beriman dan berilmu. Kemudian surat Fatir ayat 28 ini di Rasul ayat innama yakhsallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ya bahwasanya manusia yang paling takut kepada Allah di alam dunia ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip di sini ulama, orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang ma'rifat Allah, orang yang ma'rifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya kalau kejadian sekarang berseliweran misalnya saling ejek, apalagi kalau yang diejek itu adalah seorang ulama, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal, tidak tahu bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya ini surat Al-Maidah ayat 4, saya selalu kalau bicara tentang ilmu ya, betapa bahwa anjing ya yang liurnya najis mughalladzah saja ya kalau sudah mendapatkan ilmu ya itu anjing bisa kita ajak untuk berburu ya, dan kemudian bisa di sini disebut fakulu mimma amsakna alaikum ya, hewan yang ditembak kemudian diambil oleh anjing yang sudah terlatih, sudah terdidik itu ya. Di sini katakan ya, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallaha 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, kalau hewan saja, binatang saja kalau dia sudah mendapatkan dalam tanda kutip pendidikan, ya ilmu, ya pelatihan karena memang dilatih, ya, maka dia bisa berbeda dengan yang tidak mendapatkan ilmu. Kemudian ya juga ada firman Allah Subhanahu surat Az-Zumar ayat 9 ini populer sekali, ya ada diawali dengan istifham yang tidak membutuhkan jawaban dari kita ya, tapi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab ya, yang kalau kita terjemahkan secara bebas nggak sama orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu. Salatnya juga beda, ibadahnya juga beda. Andai dia sama-sama berpuasa, tentu nilai dan tingkatan puasanya pun berbeda. Orang-orang yang memiliki ilmu, apalagi orang-orang yang salat merasa ya sebagaimana dalam hadis, salatnya salat yang ihsan, ya, seorang yang anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, adalah orang yang saat dia mendirikan sholat itu dia merasa melihat Allah. Kalau nggak bisa, dia selalu meyakini bahwa dia dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya sebetulnya ada banyak sekali ayat-ayat Allah, tapi cukuplah di situ kemuliaan, derajat, perbedaan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, ya. Dan kemudian juga ada garansi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sabdanya, hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, Masya Allah, kita ditunjukkan ke jalan yang benar aja di dunia. Ya, kalau kita salah jalan, senangnya bukan main. Apalagi ya di sini ada tashil, ya ada kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan jalannya menuju surganya Allah bagi orang-orang yang mau berjalan menuntut ilmu. Ya. Kemudian juga man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Ya, siapa aja yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum COVID-19 ya, saya berangkat ke Turki ya di bulan Februari, dan Maretnya kemarin itu yang kita lockdown, sebetulnya kita akan syuting salah satu program stasiun televisi di Maroko ya, dan
sebelum sampai di Maroko, waktu di Turki, saya berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa para penghafal Quran dari Indonesia. Dan waktu itu sudah mulai kedengeran wabah ini. Saya bilang, gimana nih? Ya, kita ini adalah orang-orang yang berjalan mencari ilmu, mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya di sini akan berdiam dan tidak takut, karena di sini kita sedang mencari keberkahan. Ya, dan saya juga ngeh dengan ilmu ini, saya bisa ke sana dengan bisnis kelas, ya. Subhanallah, ada Muhsinin, seorang dari Jawa Timur, ya, yang mengajak saya berangkat ke sana, itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, itulah berkahnya ilmu. Bahkan mungkin ya kalau kita mau haji, ya, dalam keadaan normal, bukan seperti sekarang ini pandemi, ya, di tahun 2020 orang yang sudah ada di Riyadh saja tidak bisa menunaikan ibadah haji, apalagi yang dari Indonesia. Itu dalam kondisi normal, kita mau berangkat, kita tinggal bilang saya mau umroh atau saya mau ikut haji tahun ini. Itu secara umum kita bisa berangkat dalam tahun yang sama. Itu keberkahannya dan kemuliaannya adalah keberkahan dan kemuliaan dari ilmu. Yang walaupun nilainya cuma sedikit, tapi Masya Allah, Allah akan memberikan keberkahan dan kemuliaan dari ilmu yang kita miliki. Kemudian, kita juga tahu, karena waktu saya ngobrol dengan Ustadz Hanafi, dengan Ustadz Kiai Haji Fathur Rahman, ya, ini kita punya kajian, kitab-kitab salaf. Waduh, ini insya Allah yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan kalau kita beramal punya ilmu, insya Allah diterima oleh Allah. Karena ya kalau hadisnya ada juga yang bentuknya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya, atau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Ya, kalau kita tanpa ilmu, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, ya, kita kalau berhaji, haji kita insya Allah haji yang mabrur. Karena salah satu dari syarat kemabruran haji kita adalah al-ilmu bil manasik, memahami cara manasik. Begitu juga sholat. Kalau kita lihat surat yang paling populer yang di dalamnya ada ayat misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Coba dilihat di awalnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Jadi sebelum ada perintah iqamatus shalah atau aqimis shalah, ya, diawali dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita suruh belajar dulu, suruh baca dulu, suruh pahami dulu. Lah bagaimana kita bisa belajar dan memahami tanpa guru? Ya, di November ini selain Hari Pahlawan, ya, ada juga Hari Guru kemarin. Ya, orang banyak memposting dengan guru-gurunya, dan karena memang ya sampai di Instagram juga banyak tuh laulal murabbi ma'arabtu rabbi, katanya kan, kalau tidak ada murabbi kita juga nggak kenal siapa Rabb kita, karena beliaulah yang membimbing kita, mengarahkan kita, ya, atau menjadi mursyid bagi kita untuk mengarahkan kita kepada makrifat atau kepada pemahaman dan pengetahuan. Nah, ini semua juga butuh ilmu. Enggak, saya mau jadi abid, saya mau sholat duha. Pasti seorang abid, ya bagus kalau dia beribadah. Apalagi kalau dia beribadah dengan ilmu, dengan pemahaman, itu pasti lebih bagus. Saya selalu berulang-ulang mengkisahkan waktu tahun 2005 haji saya waktu itu, kebetulan berjumpa dengan orang yang sholat jenazah aja belum bisa gitu. Waktu di Mekah itu akhirnya setelah 5 hari kita di sana, Ustadz itu sholat apa ya? Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Saya bilang itu sholat jenazah Pak. Bapak kemarin sholat apa? Ya saya ngikut aja. Saya hampir ruku loh Pak Ustadz. Tapi untung saya masih nahan katanya. Dia nggak tahu. Kadang nggak paham. Waktu misalnya muazzinnya atau muballignya kemudian as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah, nggak paham dia. Banyak orang kita as-salatu 'alar rajuli, ya, wal mar'ati wal atfal. Kalau orang yang belajar, oh
as-salatu 'ala rajuli wal mar'ah, berarti satu laki, satu perempuan dan anak-anak. Kalau yang paham sih domirnya hum aja udah, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Paham. Tapi kalau yang nggak ngerti apalagi sebelahnya, oh ini gimana nih? Ya. Kalau mending dia tahu, oh kita niat sholat sebagaimana imam niat sholat ya. Ya, itu kalau dia punya ilmunya, kalau dia punya gurunya, kalau dia belajar, dia insya Allah akan paham. Tapi kalau enggak, ya, as-salatu 'alal mayyiti, wah berarti cuma mayyit satu orang, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan memberikan catatan. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan buku petunjuknya untuk kehidupan manusia, yaitu Al-Qur'an. Dan kita tidak bisa memahami Al-Qur'an ya kecuali dari orang-orang yang sudah mewarisi ilmunya dari ulama-ulama kita sebelumnya. Ya, yang pasti ulama sebelumnya juga terus bersambung ya, paling tidak ke tabi'in sampai sahabat dan sampai baginda Nabi SAW. Kebetulan di pembimbing haji di travel saya ya ada saya sebut saja namanya Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman MA. Beliau seorang hafiz dan juga menghafal kitab fikih-fikih Al-Imam Syafi'i ya, sehingga kita kalau haji itu store hafalan talaki. Ya, Fatihah gimana nih dokter? Fatihah gimana nih Kiai? Ini harful dhad gimana? Ini harfus sin bagaimana? Kaifa nuntiq harfuz zai misalnya kan? Itu beliau sanadnya bacaan Qur'annya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga saat dia membaca kitab-kitab fikih itu dari guru bertemu, berjumpa, sehingga bukan saja dia menyampaikan sunnah, tapi sunnah yang juga secara bersambung ya, sehingga ya ini akan menjamin insya Allah ya kelurusan pemahaman dari kita. Kemudian untuk memahami petunjuk itu perlu pemahaman ya kan, kita membutuhkan guru. Tanpa guru mungkin kita salah dalam memahami beberapa contoh hadis. Ya, dan kemudian mari kita berjamaah khususnya di sini bersama IKA di Surabaya untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Saya mungkin mau memberikan contoh kemarin ya kita membaca ya betapa sekali sahabat ya pernah ada perbedaan, kemudian satu hadis yang mungkin kalau menurut saya ini agak ya gimana, agak lucu gitu. Kenapa lucu? Ya waktu Nabi mengatakan sebelum wafat ya inna asra'akun ya luhuqan bi ya, atwalukunna yadan ya, bahwa kata Nabi saat istri-istrinya sedang berkumpul, yang paling cepat di antara istri-istriku menyusul aku wafat, ya, kata Nabi, atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya di antara kalian. Kemudian istri-istri Nabi itu mengukur tangannya, ada yang ngambil, wah, ternyata tangan Saudah lah yang paling panjang, radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi yang bernama Saudah. Aku berarti yang duluan nih, ya kan? Kemudian ternyata yang wafat duluan itu bukan Saudah, yang secara fisik tangannya paling panjang di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ternyata yang wafat duluan adalah Zainab radhiyallahu anha. Oh, ternyata atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya itu ya sebetulnya bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Bukan makna yang tekstual. Ya, yang paling panjang tangannya, maksudnya di sini paling banyak sedekahnya. Padahal tangannya yang dibandingkan istri-istri yang lain yang paling pendek malahan. Kalau saya tidak salah ya. Tapi yang paling panjang adalah Saudah radhiyallahu anha. Tapi tidak wafat duluan. Yang wafat duluan Zainab. Apakah hadis Nabi salah? Oh, ternyata di sini bukan makna hakiki.
maknanya adalah makna majazi, ya, yaitu yang paling banyak kebaikannya. Dan Zainab, kalau tidak salah saya mengingat, dijuluki sebagai ya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena yang paling banyak memberikan sedekahnya dibandingkan istri-istri yang lain. Bukan istri-istri yang lain tidak banyak bersedekah, tapi di antara mereka yang paling banyak bersedekah adalah baginda Nabi. Nah, dari mana juga kita tahu, ya? Karena kemarin juga ada hadis, ya, yang menyebutkan, kemarin saya sudah catat itu, ya, ada kata kazab, ya. Kalau nggak salah, ma kazabtu 'ala Allah, kata Rasulullah, aku tidak kazab, ya. Ternyata ini bukan artinya dusta, ya, tapi artinya akhta'a. Jadi ma akhta'tu billah abadan, aku tidak pernah salah, ya, di dalam masalah ketuhanan. Nah, kalau kata yang umum kita pahami, kalau lihat di kamus kata kazaba, ya, artinya dusta. Ternyata dalam hadis itu, ya, maknanya adalah al-khata'-nya adalah satu kesalahan. Ya, kalau kita lihat para sahabat, ya, waktu mendengar kata zulm, ya, mereka, nggak mungkin, kita semua pasti zalim, ya. Tapi ternyata makna zulm fil ayat, ya, makna kezaliman dalam ayat itu adalah al-isyraku billah, maknanya syirik. Karena, ya, ada ayat inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, kita mengetahui ini, ya, semua mengambil dari para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Dan IKADI Surabaya memfasilitasi dengan kutubut turas, ya, kajian kitab-kitab peninggalan para ulama salafun salihin, ya. Misalnya kalau kita, ya, sering di Indonesia, ya, misalnya bermadzhab Syafi'i, kita baca Al-Um, ya. Dulu saya karena tadi sempat dibacain waktu di Lipia, saya ketemu dengan dosen Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, LCMA. Waktu itu kalau di takmili kita baca kitab Kifayatul Akhyar. Kita tahu di kuliah syariah bacanya adalah Bidayatul Mujtahid, ya, dan fikih 4 mazhab. Beliau menyarankan waktu itu kita suruh membeli Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, ya. Kenapa? Di umat ini, ya, mereka umumnya adalah bermazhab Syafi'i. Ayo kita ajarkan, kita bangun umat ini. Kita bukan ingin meruntuhkan orang, ya. Ayo sama-sama kita memahami, kita mengenal, ternyata seperti ini. Ya, dan saya juga mengasuh, ini ada TV baru namanya Ajwa TV, tadi sudah disebut. Saya ngasuh Nawaitu Surga, ya, ada yang dari kitab Al-Hikam, saya ngambil dari kitab beberapa kitab Ibanatul Ahkam, kemudian juga Taudihul Ahkam, ya, dari Kifayatul Akhyar, kemudian dari Matan Abi Suja, ya, dari yang lain. Nah, inilah kesempatan buat warga Surabaya atau mungkin seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan ini dan kemudian bisa mengikuti kajian dari IKADI Kota Surabaya untuk bisa mengkaji ilmu dan kemudian dengan itu ibadah kita, ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya lihat kemarin yang dikirimkan kepada saya, itu ada juga ya, tasawuf, ada juga kajian akidahnya supaya kita beribadahnya juga dilandasi dengan kebenaran akidah dan kebenaran ilmu sehingga kita akan bisa mendapatkan surga dunia dan akhirat. Amin. Ini saya baru baca tadi saya tidak bikin besar, ya, tapi mohon maaf baru terbaca, ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang kita akan bahas di tanya jawab,
Ya, kalau saya nggak bisa jawab, kalau IKADI Surabaya ini semuanya ulama ya, semuanya doktor ya kan, semuanya masyayikh. Nanti insya Allah, kalaupun saya tidak mampu, nanti dalam pengajian-pengajian berikutnya insya Allah bisa mendapatkan pencerahan. Ya. Baik, saya kembali ke studio Ustaz Denny. Insya Allah. Ustaz Subhi atas pemaparannya terkait dengan menikmati warisan ilmu ulama salaf. Jadi seperti yang tadi disebutkan sama Ustaz Subhi ya, jadi petuahnya beliau bahwa kita harus mengikuti nih ilmu-ilmu salaf kita kan ya, tidak hanya ilmu salaf ulama salaf saja kita, tapi ulama-ulama sekarang Ustaz ya, jadi yang memahami problematika kekinian dari kehidupan masyarakat sekarang itu juga ternyata perlu untuk ikutin kita. Nah, salah satu yang kemudian menjadi nasihat dari Ustadz tadi saya tangkap, jadi harus ada guru gitu, harus ada murabinya nih ya, harus ada guru agar kita dapat memahami ilmu-ilmu para ulama salaf ini. Dan guru itu kalau sekarang dalam konteks sekarang nih gitu kan ya, nah itu bisa kita ikutin gitu, pengajian-pengajian yang online gitu kan ya, termasuk dari pengajian IKADI Kota Surabaya. Oke, nah di IKADI Ustaz Subhi dan para jamaah mungkin barangkali informasi juga gitu kan ya, bahwasanya untuk menikmati ilmu ulama salaf, kami di IKADI Surabaya itu memiliki kajian rutin bening hati gitu kan, yang diisi setiap pekannya itu dengan 4 tema yang berbeda, dan itu mengulas terkait dengan beberapa kitab-kitab gitu kan yang dari ulama gitu kan ya. Nah, saya coba ini ya informasikan, mohon izin Ustaz Subhi. Jadi ada kitab ya, Mukhtasar Kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i kita kan ya. Nanti insya Allah akan dibina langsung oleh Ustadz Fatur Rahman MLCMA yang merupakan salah satu ketua IKADI Kota Surabaya juga ini ya. Kemudian juga ada kitab Asirah An-Nabawiyah gitu kan ya, yang dipandu langsung oleh Ustadz Dr. Boril Bakhrudin LCMA gitu kan ya. Itu kemudian ada juga kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan ya. Nah, itu juga dipandu rutin juga gitu kan ya, Ustadz nanti bersama Ustadz Dr. Ahmad Junaidi ya. Dan terakhir kita kan ya, di pekan terakhir itu ada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, nanti bersama Kiai Dr. Andes M. Baihaqi MA. Masya Allah. Jadi ternyata IKADI itu memfasilitasi kita gitu kan ya, untuk menikmati ini ya, warisan ilmu para ulama juga gitu. Nah, itu jamaah IKADI Surabaya. Nanti kalau informasinya silakan diupdate ya di Instagram kami di @IKADI Surabaya. Namun kita akan membuka sesi diskusi kita kan ya bersama dengan Ustaz Subhi pada pagi hari ini. Dan sudah ada saat ini yang bertanya gitu kan ya, dari Ibu Lis Mintarti gitu kan ya. Nah, sebelumnya Ustaz Subhi, ini ternyata para pesertanya ini tidak hanya dari Surabaya dan sekitarnya nih Ustaz gitu kan ya. Ya, Masya Allah. Dari berbagai wilayah di Indonesia nih Ustaz gitu kan ya. Masya Allah. Paling jauh tadi saya perhatikan di kolom chat itu ada yang dari Sumatera Barat, Solo. Gitu. Ya, Bengkulu juga ada. Bengkulu juga ada Ustaz gitu kan ya. Masya Allah gitu kan ya. Nah, hampir seluruh di kabupaten kota Jawa Timur juga ada yang hadir, dan full gitu untuk peserta kita ada 100 di Zoom. Kemudian tadi saya juga sempat ngecek di YouTube itu kurang lebih ada 89 viewers gitu kan ya. Di Facebook juga ternyata ada yang sedang menyimak. Masya Allah Ustaz. Jazakallah, ini Ustaz Subhi hadir semuanya pada keluar nih Ustaz gitu kan. Masya Allah. Menikmati gitu kan Ustaz. Allah, Lumajang, Nganjuk, Bangka, Blitar, Jember ya. Dari Bangkalan juga, Madura. Dari Madura gitu kan ya. Ustadz Ilmin Syarif Kiai. Oke, kita lanjut Ustaz dengan pertanyaan nih Ustaz dari Ibu Lis Mintarti gitu kan ya.
Ada beliau bertanya, Ustaz, lebih utama manakah Ustaz mencari ilmu sebanyak-banyaknya walaupun belum bisa diamalkan, atau ilmu sedikit tapi diamalkan, Ustaz? Baik, sebetulnya ini jawabnya sangat gampang gitu ya. Yang paling bagus itu adalah punya ilmu banyak terus diamalkan gitu. Jadi gitu ya. Yang paling utama tentunya seperti itu. Dan kalau belum bisa, yang bagus adalah mencari ilmu kemudian mengamalkan, tidak menunggu sampai banyak gitu ya. Karena kalau kita kuliah aja nunggu penuh satu buku baru murojaah, itu susahnya bukan main. Ya, tapi kalau kemudian habis kita dapat ilmu, kemudian kita catat, ya kan? Kemudian misalnya kita ada pepatah mengatakan al ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Ya, ilmu itu bagaikan hewan buruan dan kita menulisnya itu adalah untuk mengikatnya. Setelah kita mendapatkan, kita meresapi dan kemudian kita mencoba mengamalkan ilmu yang kita punya, ya itu akan menjadi lebih bagus. Ini seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Itu kan dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya kan jumlatan wahidatan. Kemudian habis itu turun sedikit-sedikit. Ya, supaya apa? Supaya kita mampu menerapkannya dan supaya juga ringan bagi kita dan insya Allah kita tanpa berat ya kita bisa mengamalkan itu. Ya, karena kalau dengan pengamalan ilmu kita itu seperti pohon yang kemudian berbuah. Ya, kalau pohon berbuah pasti memberikan kenikmatan buat kita. Ya. Dan kalau ditumpuk-tumpuk sampai banyak, mungkin ada manfaatnya juga, tapi jangan-jangan tidak memberi manfaat. Iya, kemarin itu ada diskusi ya tentang beberapa tokoh yang kemudian misalnya di luar negeri sana menjadi sekuler. Ya, dia itu hafal Quran loh. Dia itu begini. Ya banyak. Dulu Snokhrgronya seorang ya orientalis yang berhasil memecah belah rakyat Indonesia aja, dia seorang yang hafal Al-Quran. Ya mungkin buat dia Qurannya itu tidak menjadikan petunjuk, tapi memang justru ya Allah berikan itu untuk istidraj buat mereka, ya tidak memberikan manfaat. Sementara kita yang hafal 1-2 ayat, kemudian kita terapkan, besoknya kita menghafal lagi, mencari lagi, dan kemudian kita juga terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam tayangan saya di salah satu stasiun televisi, ya, saya nggak usah nyebut TV-nya, Indosiar inisialnya, gitu jam 6 pagi, gitu. Itu ada ibu-ibu yang kemudian mencatat dan ternyata Pak Ustadz tadi 1 ayat itu apa ya? Ya, oh iya, alhamdulillah. Ya kan walau ayah ternyata bisa memberikan manfaat. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau ditanya yang bagus, yang banyak, kemudian dia amalkan. Kayak gibtoh, ya dalam bahasa kita nggak punya padanan katanya nih gibtoh. Kalau ada orang hafal Quran, dia terus tahajud sepanjang malam. Ya, dia baca semuanya. Kalau ada orang punya uang, dia kemudian bersedekah dengan uangnya itu. Kemudian kalau ngelihat gini, ya itu seorang yang punya dan memberi. Ya, kita bahkan irinya saja sama dia dalam tanda kutip ya. Irinya tuh bahasa agamanya gitu. Itu adalah sesuatu yang boleh. Ya, karena dia punya banyak ilmu, punya banyak hafalan. Sementara hafalan kita cuma juz 30. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalaupun itu bisa kita terapkan, itu juga insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari ilmu yang kita miliki. Sambil kemudian berusaha untuk menambah dan ya mungkin menuntut ilmu itu madal hayat ya sepanjang kehidupan kita. Ya, kita tidak akan berhenti ya sampai kita meninggalkan dunia ini. Kan begitu ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita tuntut ilmu, kita belajar dari sejak kecil sampai bahkan menjelang kita masuk liang lahat. Dulu di Jakarta ada seorang nenek umurnya lebih dari 80 tahun. Baca Qur'annya masih luar biasa.
Waktu itu 85 tahun ini di Kemanggisan, Jakarta Barat ya. Seorang dari Sumatera Barat ya. Kalau ada Ika di Sumatera Barat, 85 tahun bacaan Qur'annya lebih jelas dari cucunya yang berumur 20. Ya, dia malas-malas gitu. Kalau ini baca a'udzubillahi minas dengan sangat sulit ya, karena giginya sudah walaupun ada sudah bergoyang ya, apalagi yang sudah tidak ada giginya lagi, tapi dengan semangat yang sangat luar biasa. Ada juga di tetangga saya di Jakarta Barat, umurnya juga 80 tahun, belajar Al-Arabiyatul Linnasiin. Kita tahu itu kan, ya Al-Arabiyatul Linnasiin kan kayak untuk anak-anak SMP mungkin ya. Misalnya Istami' waraddid, ya dia baca Quratul Qadam, dia ngikutin Quratul Qadam. Mau belajar ginian gimana? Nggak apa-apa nanti, yang penting kalau ditanya di hadapan Allah, walaupun sudah di akhir umur, saya bisa menjawab bahwa saya masih sempat untuk menuntut ilmu. Walaupun gigi saya tinggal satu, waktu melafadzkan huruf dzal, giginya itu terlepas, biar gigi saya jadi saksi terlepasnya itu, ya lagi melafalkan salah satu huruf dari huruf Al-Quran gitu. Ya. Dan itu tadi ya untuk pertanyaan dari Ibu siapa? Is ya? Ismintartif. Ya. Saya mau boleh menyapa ini nih Kiai Ilmin Syarif ya dari Bangkalan Madura, katanya pernah ketemu saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akhir tahun 2008. Masya Allah 12 tahun yang lalu. Ya ahlan ya Syekh ya Kiai ya, mudah-mudahan ketemu lagi nanti di tempat yang baik kalau nanti insya Allah dalam 1-2 bulan ini COVID-19-nya beres ya, kita bisa silaturahim lagi. Nah, ya monggo dilanjut. Ustaz Denny. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Lismintati ya, jadi sudah dijawab oleh Ustaz Subuhi. Nah lanjut Ustaz, ini juga menyambung dari pertanyaan bagaimana Ustaz ketika banyak ilmu dan kitab warisan ulama salaf tadi itu, apakah ada urutan skala prioritasnya Ustaz? Bisa dipelajari dan rujukan kitabnya apa saja nih Ustaz yang perlu dipelajari? Baik, ini pertanyaan luar biasa. Kalau kita lihat dari dakwah Rasul, 13 tahun Nabi di Madinah itu membina akidah dan keimanan. Ya. Kemudian setelah akidahnya kokoh, lihat tahrimul khamr, pengharaman minuman keras. Setelah mereka kokoh akidahnya. Kalau awal-awal sudah diharamkan khamr, mungkin mereka semua meninggalkan Islam. Kalau awal-awal misalnya perempuan turun ayat jilbab pada saat itu, ya kan? Atau misalnya tahrimur riba, itu kan semua fikih tuh, istilahnya kan bagaimana, baik itu fikih ibadah maupun fikih muamalah. Kita tahulah bahwa proses tahrimul khamr itu kan ada 4 ayat setidaknya, yang kemudian sampai kepada surat Al-Maidah ayat 90-91, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaitan. Barulah setelah itu mereka ya mengatakan intahaina. Ya kalau kita lihat sih diawali mungkin dari kitab-kitab akidah, karena kita juga belajar di IKADI kitab akidah Ahlussunnah ya tadi ya. Itu untuk jadi basic, karena ini akan menjadi pondasi keimanan. Kalau kita lihat waktu Nabi bertalaki atau didatangi oleh malaikat Jibril, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sa'r la ya'rifuhu minna la yura alaihi atharus sabar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Ya, dalam hadis nomor 2 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, saat Nabi duduk bersama para sahabat, datang malaikat, kemudian tiba-tiba itu malaikat dalam bentuk yang sangat tampan, nggak terlihat bekas melakukan perjalanan jauh, rambutnya hitam, tidak ada debu-debu perjalanan, juga syadidu bayadi thiyab, bajunya juga putih, nggak ada bekas debu, ya, tapi la ya'rifuhu minna ahad, nggak ada satu orang di antara kita mengenal dia, ya. Tahu-tahu kemudian bertanya akhbirni anil Islam, ya, yang kemudian membuat bingung sahabat, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan.
Kan waktu ditanya akhbirni anil Islam, dan Nabi menjawab yang pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah. Ya, bahwa pondasinya adalah dari ilmu akidah, dan di IKADI sudah disiapkan. Berbarengan dengan itu, ya karena kita sekarang sudah zaman akhir, ya itunya dikaji, kemudian fikihnya juga dikaji, ya kemudian tasawufnya juga, ya supaya misalnya adab kita bagaimana, ya kemarin aja waktu kita diskusi, ya ada orientalis atau ada bahkan orang muslim yang sekuler yang mengatakan bahwa Quran itu adalah produk budaya, jadi dia tidak kebal kritik, ya ada banyak ayat yang mungkin ya sudah nggak bisa lagi dipakai pada masa sekarang ini. Kita masya Allah, ulama-ulama dulu bagaimana beradab, para sahabat itu baca Quran itu merasakan betul, ya, seperti dulu Nabi SAW menerima itu dari malaikat Jibril. Sangat ihtiram, menghadap kiblat, berwudu mereka, memuliakan, memegangnya pun dengan penuh kemuliaan. Itu juga bagian dari adab. Ya setelah akidahnya dibina, dia paham, ya. Kemudian setelah dia tahu makna syahadatain, dia kenal itu siapa Allah yang dia berjanji itu, yang kemudian asyhadu alla ilaha illallah, kemudian mendatangkan la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Enggak ada yang wajib disembah di alam wujud ini kecuali Allah. Dan yang kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah menjadi tauhidul uswah, menjadi satu-satunya teladan dalam kehidupan dunia ini. Kita ikuti, kita follow jalannya, insyaallah ya syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini menjadikan dia berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Ya baca juga kita fikir, oh ternyata berwudu cara Rasul begini. Ya, dan kemudian dalam hadis riwayat Humran dikatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu sesuai dengan wudu ini, maka kemudian dia yusalli rakaatain, salat 2 rakaat, ya, dan itu akan diampuni dosanya. Ini kemudian berbarengan. Ya kemarin dalam satu diskusi ada teman yang waktu kuliah di Mesir, namanya Ustadz Mustaqim LC. Ya ini waktu kuliah di Mesir, dia ngaji juga dengan beberapa masyayikh. Ya dalam hadis kan ada misalnya laisa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Ya. Itu ada yang ma'a kulli wudu, ya, ada yang juga saat mau sholat. Ini ada orang yang kemudian mana yang benar, bersiwak itu waktu wudu apa mau sholat gitu. Karena ada juga orang yang ngantongin siwak waktu mau berwudu, dia waktu mau sholat mau takbir diambil kayu siwak kemudian bersiwak. Itu pada saat itu apa pada saat sebelum? Ya, beliau bilang, saya dapat dari guru saya memahami hadis ini, ya, dijama atau digabung, ya, dengan hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Berarti saat dia sebelum tamadmud. Nah, itu karena dia sudah dapat, ya. Oh, yang penting saya berjalan dengan itu. Ya, waktu saya belajar qiraat dengan Dr. Muhsin Salim, ada seorang teman yang bacanya tidak sama misalnya dengan beliau. Ditanya, kamu begitu dari guru? Iya, saya dapat dari guru saya, dari guru. Ya udah, kita saling menghormati. Yang dari jalan saya bacaannya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan baik dengan pondasi akidah yang kokoh. Ya, kalau pondasi akidahnya kokoh, insya Allah ya dia tidak akan goyah, malah ibadahnya bisa tegak. Saya baca buku Kitabut Tauhid Syekh Abdul Majid Aziz Al-Jindani dari Yaman, ya. Dia malah menggambar akidah itu di bawah, kemudian di sini ada iman, ya. Kemudian atasnya tuh amal saleh. Ya, akidah ini yang kemudian akan menopang iman dan kemudian di atasnya ada amal saleh. Kalau ininya nggak kokoh, dia ininya akan goyah dan kemudian tidak akan bisa beramal saleh dengan baik. Begitu. Wallahu a'lam.
Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Buki terkait dengan pertanyaan prioritas mana. Jadi prioritasnya ilmu akidah ya Ustaz ya kita tanya. Ya, karena kalau lihat Rasulullah seperti itu, ya kan. Terus jawaban Nabi waktu ditanya tentang Islam, sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, Nabi bilang antasyhada alla ilaha illallah. Baik, kita demikian. Jadi itu ya para jamaah kita tanya. Nah, IKD juga ada pengajian berkaitan dengan akidah, kita pasang jamaah, monggo nanti bisa diikutin ini apa namanya pengajian dari IKD Surabaya. Gitu. Nah selanjutnya, Ustaz, ini berkaitan dengan parenting nih, Ustaz ya. Bagaimana Ustaz dari IKD Jember menanyakan bagaimana cara menanamkan cinta ilmu, gitu kan, kepada anak-anak sejak dini, gitu. Baik, Ibu siapa tadi yang bertanya? Jadi dari Bapak Zainal, dari IKD Jember, dari pengurus IKD Jember. Baik, bagaimana menanamkan ilmu? Ustadz Agus, ya kan? Baik, Syekh Toha juga sudah kelihatan ini di videonya gitu. Jadi menanamkan ilmu ya ini memang kadang-kadang ada, kalau tidak, apalagi sekarang ya lagi PJJ ini, tingkat stres ummahat terutama yang ngajarin anak-anaknya PJJ di tingkat SD ya, itu juga diuji. Bahkan kemarin istri saya dites tingkat stresnya itu 2 kali lipat dari tingkat stres saya. Ya karena menghadapi anak-anak ya, apalagi ayo ya yang hafalan Quran tadinya ada di pesantren sekarang ada di rumah. Jadi kan yang ngajarin orang tuanya. Dia kadang-kadang aduh aku tersiksa nih ini kan. Bagaimana menanamkan cinta ilmu? Sebab ada orang yang anak itu sudah lurus, dia yang mau belajar di pesantren, dia yang mau menghafal Quran, dia yang mau ikut ini. Tapi ada yang memang beban kita tuh beda-beda ya. Ada tiap anak karakternya setiap seperti ini. Saat kita punya dan mampu menyekolahkan mereka, mereka nggak mau. Tapi ada orang yang orang tuanya nggak sanggup. Kayak kemarin saya berkesempatan berjumpa dengan Akbar yang diangkat anak angkat oleh Syekh Ali Jabir. Di Bandung itu anak sambil memulung, kemudian kedapatan membaca Al-Quran saat berteduh dari hujan. Foto itu viral. Kemudian dia diangkat anak oleh Syekh Ali Jabir, disekolahkan, dan insya Allah akan dibawa umroh. Malah nanti akan dibawa sekolah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekarang diundang ke beberapa TV. Masya Allah, tadinya pemulung. Ya, dia, Masya Allah, dengan kecintaannya kepada itu kok mudah saja gitu. Tapi ada kita orang tua bersusah payah. Ada kemarin orang tua curhat sama saya, Ustadz anak saya baru 10 juz di pesantren udah kabur misalnya kan. Aduh ini gimana? Padahal semua itu adalah adalah untuk kebaikan mereka. Makanya saran saya adalah ini buat saya sendiri, doakan mereka selalu. Saya dulu waktu kuliah ada teman dari Riau, itu Masya Allah di kelas itu ya boleh kita juluki Abun Naum ya kan, tidur melulu gitu ya. Tapi subhanallah, Masya Allah, waktu ayahnya meninggal, ya seorang tokoh juga, akhirnya dia punya semangat untuk belajar, bahkan terakhir dia dapat ya waktu, mungkin sekarang sudah doktor ya, dulu itu dia masih magister, saya juga nggak nyangka bahwa dia kemudian akhirnya menggantikan ayahnya di pesantrennya dan kemudian bisa sukses. Di sini mah, ya saat kita tahu mendidik mereka adalah pengamalan ayatku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Terus saja kita arahkan, terus saja kita sampaikan. Mungkin kalau ada contoh-contoh, lihat itu orang yang juara misalnya musabaqah hifzil Quran, tadi saya cerita putranya Dr. Harjani, itu dapat umroh, itu dapat hadiah, dapat fasilitas. Malah dulu 2018 waktu dengan halal bihalal dengan Bupati Bogor, itu tetangga saya di Bogor, anak kecil, juara musabaqah tilawatil Quran. Itu dapat bantuan senilai hampir ratusan juta.
Ya mungkin secara materi itu, kamu jangankan sepeda, itu lihat tuh, mereka akan mendapatkan kebaikan dunia di samping kebaikan akhirat. Dan pintu terakhir mungkin yang jangan sampai kita lupakan adalah doa, ya, karena bahkan ya ini yang nanya Ustadz Ikadi dari Jember ya, pertanyaan ini. Bahkan kalau kita mau lihat al-anbiya la yamlikuna hidayat taufiq li ahad. Para nabi sekalipun tidak memiliki hidayah taufik. Ya, karena di dalam ayat kan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita sangat cintai dan kita inginkan mereka mengikuti jalan ini. Tapi walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu doakan selalu supaya mereka cinta ilmu. Saya kalau bangunin anak-anak saya sholat subuh ya sambil saya pegang kepalanya. Ya walaupun ini doa, entah ini doa khusus Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas atau bukan, tapi saya suka baca aja Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya supaya mereka jadi orang yang yatafaqah fiddin, ya kan? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita berharapnya seperti itu. Ya mungkin itu ya Syekh. Pertanyaan apa jawaban dari saya? Wah, ini sudah banyak nih, Kota Batu ya, Kediri, kemudian Madura, Bengkulu ya, tadi semua, Jambi juga ada, tadi belum disebut ya. Dan dari beberapa IKD lainnya ya Ustaz. Ya. Oke. Terakhir Ustaz, ya. Pertanyaan terakhir ini kita akan pilih. Nah, Ustaz, ini pertanyaan dari Bali juga hadir Ustaz, ini Ustaz. Oh iya. Bali. Iya. Masya Allah. Lumayan. Saya terakhir ke Bali 2019 sebelum COVID ya. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah ini bisa kembali. Nah, sebagai orang awam saat ini pertanyaannya dari Bapak Nindyo dari Bengkulu. Nah, sebagai orang awam, sekarang ini kan ada ulama yang pro penguasa dan pro oposisi, ya, atau ulama yang oposisi. Nah, dari masing-masing ulama tersebut memiliki kafa'ah syar'i yang sama gitu. Nah, sebagai orang awam, siapakah yang bisa kita ikutin nih saat kita tanya? Ini mohon bimbingannya. Ya, ini emang sekarang ini terus ya menjadi perbincangan gitu ya. Bahkan sampai ya, kalau kita buka medsos sekarang penuh gitu ya, dua-duanya orang-orang yang kita hormati ya. Kalau kita ya berdoalah mudah-mudahan semuanya mereka para guru, para ulama kita selalu berada dalam pimpinan dan bimbingan Allah dimanapun mereka memposisikan diri ya. Karena ada orang yang argumentasinya saya berada di sini untuk Allah, saya berada di sini untuk dakwah, saya berada di sini untuk mengingatkan. Ya kalau niatnya seperti itu, insya Allah baik gitu ya. Cuma memang kadang-kadang ada yang terlalu over atau mungkin ada motivasi-motivasi yang lain selain dari motivasi Allah. Kalau motivasinya Allah dan Rasulnya, ya karena misalnya dengan penguasa juga kita perlu mengingatkan mereka, gitu kan. Dan kita juga kalau nggak ada yang nemenin mereka, siapa yang bisa mengarahkan mereka? Ya kan yang seperti ini kita juga tidak bisa menolak. Maka kita doakan supaya mereka semuanya istiqomah, karena memang di bawah, di level-level bawah ini kemudian apalagi ada bahasa yang terputus ya, tidak tersambung dengan kita, sehingga kita hanya menduga-duga, kita hanya menebak-nebak ya, dan ini adalah fitnah yang menurut saya fitnah yang sangat besar. Mudah-mudahan mereka semua berada di dalam pimpinan dan bimbingan dan bisa tauhidul kalimah ya, bisa satu kata untuk membimbing umat ini ke jalan kebenaran dimanapun mereka berada. Karena dua-dua guru kita ini ada di yang oposisi, ada juga yang di penguasa gitu kan. Dan saya kembali melihatnya adalah siapa yang motivasinya karena ingin dunia, maka saya tidak bersama dengan mereka gitu ya.
Karena memang biasalah kita ini juga, saya aja ya kadang-kadang berseliweran tawaran-tawaran yang bersifat duniawi. Ya kalau memang kita berada di situ adalah motivasinya untuk mengajak orang sesuai dengan, ya kalau saya tuh pekerjaannya adalah dai, ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun tidak setuju ya, maka jadilhum billati hiya ahsan. Saya tidak setuju dengan cara seperti ini ya, tapi dengan cara-cara yang baik. Ya walaupun kemarin sempat berseliweran, wah itu yang benar, ini yang benar. Emang saya juga merasakan ya kita yang di bawah ini, waduh jadi bingung, dua-dua guru kita berantem. Ya dalam tanda kutip ya, dua-dua guru kita akhirnya ribut gitu. Maka insya Allah hal ini nggak terjadi kalau di IKADI ya, karena kita ikutilah guru-guru kita di Surabaya, ada ya IKADI Surabaya ya, yang kita bisa bertanya kepada beliau ya, bertanya kepada para guru kita yang mukhlis ya, yang ikhlas untuk mengarahkan dan mengajak orang ke jalan kebaikan gitu ya. Ya, baik. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum ya. Atas jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi insya Allah nih para jamaah ya, pertanyaan sudah kita selesaikan, tuntaskan, dan saya waktu juga terbatas nih Ustaz Subaghi dan para jamaah. Karena waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan silaturahim yang cukup singkat namun banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari Ustaz Subaghi tadi, dan bisa bermanfaat, memberikan keberkahan dan hidayah kepada kita semuanya yang ada hadir hari ini. Namun sebelumnya Ustaz, sebelum ditutup, mungkin Ustaz barangkali bisa memberikan pesan singkat nih kepada kami semuanya yang hadir di sini, sekaligus membimbing untuk doa. Baik, kalau saran saya buat teman-teman IKADI, para doktor, para ulama, para kiai, tetap terus semangat mengajarkan umat ya, walaupun dengan cara seperti ini sekarang. Kita harus punya usaha yang lebih keras lagi ya untuk mengajarkan mereka. Dan sekarang alhamdulillah sudah dibuka kelas-kelas online untuk kajian kitab. Ini adalah merupakan satu langkah yang mungkin dicontoh oleh Jakarta dan daerah-daerah yang lain ya, supaya kita bisa nasrud dakwah ilallah ya, menyebarkan dakwah untuk Allah Subhanahu. Dan buat kita ya, saya dan para para penuntut ilmu ya, terus belajar ya. Saya juga masih terus belajar untuk bisa mendapatkan cahaya ilmu, dan insya Allah akan menerangi jalan kita ya. Jadi kita sama-sama, karena orang yang terbaik menurut Nabi adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengajar dan yang mau belajar ya. Dan kita semua insya Allah berada dalam majelis ini ya, kalau tidak ngajar kita sedang menjadi mustami, orang yang meninggalkan ilmu dan orang yang akan mendapatkan cahaya dari ilmu itu. Kalau doa kayaknya Syekh Fatur Rahman atau monggo Ustaz. Oh, Ustaz Subaghi aja. Oh, siap. Nah, kalau saya sudah sering doa, sekarang Ustaz Subaghi. Saya doa yang manjur itu biasanya doa makan aja ya kan. Habis itu langsung kenyang. Baik, mari kita bacakan Fatihah buat guru-guru kita, para alim ulama, dakatir kita, orang-orang yang berjalan-jalan kebaikan. Selalu disehatkan, karena di Jakarta nih ada beberapa, kemarin ada seorang Habib masih muda sekali ya, itu di swab hasilnya selalu negatif, tapi dia gejalanya ada ya kan, Masya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu disehatkan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau merekanya tidak memiliki kesehatan ya, bagaimana mereka akan menyampaikan ilmu ini ya. Dan juga yang hadir lewat Zoom ataupun lewat YouTube ya,
Karena ini kalau lewat YouTube akan beberapa kali bisa disaksikan. Mudah-mudahan semuanya juga selalu sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wal kalimatu salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kealpaan kami. Ya Allah, cukuplah waktu yang panjang ini memperingatkan kami untuk kembali bertaubat, kembali untuk mengkaji ilmu dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah ya Rabbana, berikan kebaikan kepada pemimpin kami dan juga kepada orang-orang yang di tangannya berlaku urusan umat ini, supaya mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua, bukan saja kota Surabaya, tapi seluruh rakyat Indonesia, orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yang kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan aturan agama, dan kemudian mengikuti kebaikan yang pasti diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judham wal junun wal ta'un wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhi kami dari berbagai penyakit, tidak terkecuali dari wabah COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujiyas Sa'ilin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahaddat ala nusrati da'watik. Fathik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa ahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu wasallam ala al-bashirin nadhir as-sirajil munir walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan terima kasih juga buat para donatur IKADI ya. Tadi belum sempat saya sapa. Mudah-mudahan hartanya bisa terbawa sampai akhirat ya, dinafkahkan di jalan Allah, karena para dai ini ya, menyampaikan ilmu ya, dan juga membutuhkan sarana prasarana. Mudah-mudahan ya para muhsinin diberikan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Subeki Al-Bukhari ya, yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini di pengajian rutin kita di Bening Hati. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim. Amin insyaallah insyaallah. Dan mari kita doakan satu benih. Kami untuk bisa di-invite di grup WA agar mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kajian-kajian IKADI Kota Surabaya. Nah, silakan dicatat nomornya, gitu kan, untuk bisa bergabung dengan grup WA informasi kajian kami, bisa langsung menghubungi WA 0857 30 35 2221. Oke, saya ulangi lagi, 0857 30 35 2221.
Insya Allah akan dibantu oleh admin untuk bisa di-invite di grup WA informasi kajian-kajian IKADI Surabaya. Oke. Nah, jangan lupa saya juga menyarankan untuk bisa mengikuti segala informasi atau update dari pengajian-pengajian kami itu di sosial media kami, terutama di IG IKADI Surabaya dan Facebook kita IKADI Surabaya juga, serta channel YouTube kita IKADI Surabaya Monggo silakan bisa di-subscribe, di-follow dan di add friends dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah buat kita semuanya agar kita bisa mendapatkan menikmati berbagai ilmu-ilmu dari para ulama Tentu ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita bersama Saya cukupkan untuk pengajian rutin kita di Bening Hati pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mewakili dari kru yang bertugas, saya Denny Ferdiansyah, serta ada Ustaz Fathur Rahman Masrukan dari Ketua IKADI Kota Surabaya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terkait dengan acara ini. Kami juga sangat menginginkan masukan dan saran juga nanti bisa disampaikan lewat kami. Dan tentunya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.